Raharja, tolong, cepat bawa aku ke rumah sakit. Anak kita. Aduh, Raharja, bagaimana bisa kau seperti ini? Ibu, tolong nasihati Raharja. Sekarang, rumahnya likuidasi kebangkrutan, nasib buruk sedang melanda. Kalau lagi keguguran di rumah ini, sangat tidak menyenangkan. Bagaimana rumah ini bisa ditinggali? Keluarkan dia, biar mati di luar saja. Jangan kotori tanah rumah kita. Sehari yang lalu, aku masih naif mengira aku adalah wanita paling bahagia di dunia ini. Apa? Perusahaan ayahmu putus rantai pendanaan sedang likuidasi kebangkrutan sekarang? Iya, ayahku sedang cari cara. Sayang, nanti aku hanya bisa andalkan kamu. Maya, ini bukan hal yang bisa bercanda. Ayahmu kan orang terkaya di Haicheng. Grup Chenxi sebesar itu, masa bisa bangkrut begitu saja? Aku juga berharap ini bohong. Tapi, kondisi keluargaku sekarang benar-benar buruk. Bagaimana bisa begini? Benar-benar bangkrut. Mendengar keluargaku bangkrut, kenapa Raharja terlihat linglung begitu? Mungkinkah apa benar seperti yang ditebak ayahku? Ayah, Raharja menikahiku karena cinta, bukan karena uang. Maya, kamu terlalu polos. Kalau keluarga kita tak punya apa-apa, apakah dia masih akan memperlakukanmu seperti ini? Raharja, maksudku kalau keluarga kami benar-benar bangkrut, tak punya uang lagi, kamu akan putus denganku. Ngapain nanya harga penting mulu? Ngapain nanya harga penting mulu? Makan. Masih berdiri di sini ngapain? Masih merasa diri nyonya muda? Mau disuruh-suruh berulang kali. Sekarang keadaan keluarga beda. Gak sanggup rawat orang manja. Bisa makan saja sudah bagus. Masih pilih-pilih di sini. Cemberut buat siapa? Bu, aku cemberut? Memang kenapa? Ngerti dong. Sekarang kamu yang nempel pada Raharja kami. Jangan bikin dia susah. Bu, maksud ibu apa? Aku salah ngomong apa? Dulu keluargamu kaya. Kami mengalah. Sekarang keluargamu bangkrut. Masih sok-sokan gaya noni borjuis. Kenapa ada kacang di nasi? Aku alergi parah kacang. Kalian kan tahu, kalau sampai termakan, bagaimana dengan anakku? Anakmu kenapa lagi? Cuma janin kecil. Keguguran malah bagus daripada ikut sial bersamamu. Raharja, kamu cuma diam dengar ibu mengutuk anak kita. Ibu omong dikit, kenapa? Memang kenapa? Kalian perlakukan aku begini karena dengar kabar keluargaku bangkrut. Benar kan? Kamu memperlakukan aku seperti ini hanya karena dengar keluargaku bangkrut. Benar kan? Aku capek banget kerja pulang pergi. Pulang masih harus lihat mukamu. Ibuku melayanimu dengan hati-hati, tapi kamu ini tidak mau makan, itu tidak mau makan, pilih-pilih terus. Aku sudah lama sabar padamu. Maya, ada apa? Bukannya tadi pagi ingin makan ikan? Entah kenapa, aku merasa sangat amis. Tidak bisa, aku benar-benar tidak bisa makan. Ini salahku. Aku yang tidak masak dengan baik. Maya, kamu ingin makan apa? Mama buatkan untukmu. Raharja, apakah aku seperti ini? Terlalu manja. Bodoh. Aku menikahimu. Bukankah untuk membuatmu bahagia? Lagi pula, ibuku baik padamu. Itu sudah seharusnya. Dulu kamu tidak seperti ini. Seperti apa aku?
Seperti apa aku? Bukankah semua ini karena kamu dan ayahmu yang memaksaku? Ya, keluargamu kaya, kamu hebat. Tapi aku juga seorang pria, aku juga punya harga diri. Nak, keluarga mereka sekarang sudah bangkrut. Kenapa kamu masih menyimpannya? Pembawa sial ini ngapain di rumah? Cepat usir dia keluar, agar sialnya tidak menular ke keluarga kita. Raharja, kau bilang kau akan selamanya mencintaiku, melindungiku. Apapun yang terjadi, kau akan berpihak padaku. Sumpah-sumpahmu itu, apakah semua bohong? Anakku, cuma merayu sedikit, langsung kau percaya. Kalau bukan karena keluargamu dulu punya sedikit uang. Maukah kami menikahi kamu yang belum menikah tapi hamil duluan? Sayang. Raharja, aku demi kamu. Hamil sebelum menikah, bertengkar dengan ayahku. Apakah dari awalnya kau hanya mengincar harta keluargaku? Ya, dulu aku sangat mencintaimu. Tapi syarat cintaku adalah keluargamu bisa memberiku masa depan yang kuinginkan. Tapi sekarang, kondisi keluargamu seperti lubang tanpa dasar. Apakah kau mau aku dan ibuku ikut kamu menanggung hutang dan ikut hancur? Maya, kau terlalu naif. Kalau keluarga kita tidak punya apa-apa, akankah dia memperlakukanmu seperti ini? Aku mengerti. Raharja. Sampai tadi, aku masih berharap dengan khayalan yang konyol. Terima kasih telah membuatku sadar betapa bodohnya aku dulu. Kalau mau putus, baik. Sekarang, keluarlah dari rumahku. Buru-buru apa? Hutang kita berdua harus dihitung baik-baik. Hutang apa? Kita sudah bersama 3 tahun. 3 tahun ini, hadiah-hadiah yang kuberi padamu, bunga, hotel, nonton bioskop dan makan, totalnya Rp21.752.34. Oh ya, biaya kontrasepsi 3 tahun ini, kau harus bayar separuhnya. Raharja. Kenapa dulu tak kusadari kau begitu licik? Bahkan uang payung pun mau dibagi 2. Kalau tak sanggup, ngapain dulu? Jangan memohon padaku. Maya Tan, kau paham. Dulu, karena kau, kutolak putri Direktur Lee. Kalau bukan karena kau, aku sudah menikahi putri keluarga kaya dan sukses. Benar. Kalau bukan kau menghambat anakku untuk berkembang lebih baik, dia sekarang sudah sukses. Kalau kau masih punya hati nurani, rumah ini alihkan ke anakku sebagai ganti rugi. Rumah ini dibeli ayahku untukku. Tak ada hubungannya dengan kalian berdua. Sekarang, segera pergi dari sini. Kau ini sayang. Bicara pada orang tua seperti itu. Hari ini, kalau rumah ini tak kau serahkan ke anakku, kau dan bayi dalam kandunganmu akan kuhajar. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Apa yang kulakukan? Aku ibumu mertua. Orang tua mendidik anak, itu wajar. Ayahmu tak mendidikmu dengan baik. Aku yang akan mengajarimu. Suami adalah segalanya bagi wanita. Barusan kau bicara dengan anakku, pakai nada apa? Itu namanya kurang ajar. Hari ini aku harus membuatmu berlutut dan minta maaf. Raharja, kau cuma diam melihat ibumu menganiayaku seperti ini. Mengapa aku harus berlutut minta maaf? Rumah ini adalah hartaku sebelum menikah, atas namaku. Tidak ada hubungannya sedikit pun dengan keluargamu. Kamu ini sayang, berani membantah? Akan kubunuh kau, dasar kurang ajar. Aduh. Buk, Terbentur di mana? Kau baik-baik saja? dia memukulku. Wanita jahat ini ingin membunuhku. Sakit sekali, Raharja.
Sepertinya bayiku terganggu. Sayang, kau berani memukul ibuku? Wanita. Wanita, kau berani memukul ibuku? Kau ingin mati? Raharja, apakah kau masih manusia? Di dalam perutku adalah anakmu. Kau boleh mengabaikanku, tetapi kau tidak boleh mengabaikan anakmu sendiri. Anak. Mayatan. Ku beritahu kau, keluargamu sudah bangkrut, menanggung banyak utang. Anak ini, apakah lahir atau tidak, apalagi artinya, yang bisa membantuku adalah anakku. Di perutmu sekarang hanya beban. Sayang, dia bahkan tidak pantas lahir ke dunia ini. Raharja, kau masih manusia. Kenapa aku bukan manusia? Aku sangat sadar sekarang. Lihat dirimu sendiri. Selain masih ada sedikit kecantikan, wajah, apalagi yang kau punya. Kalau bukan karena ayahmu, orang terkaya di Haicheng, mana mungkin aku mau denganmu. Ya, anakku. Tampan dan berbakat. Wanita yang mau melahirkannya. Bisa mengantre dari Dongcheng sampai Xicheng. Kau ini apa? Aku terlalu bodoh. Aku sangat bodoh. Kalau bukan karena hari ini Iseng bercanda dengan Raharja, ingin lihat apakah dia tetap sama setelah tahu keluargaku bangkrut, mungkin seumur hidupku tertipu oleh kalian, tak akan pernah melihat sifat asli kalian. Apa maksudmu? Mayatan. Jelaskan kata-katamu. Keluargamu. Bangkrut atau tidak? Raharja, apa maksudnya? Bercanda apa? Dia bangkrut atau tidak? Kita sudah memperlakukannya begitu. Bu, dia cuma ngomong sembarangan, menakuti ibu saja. Ini pasti benar. Ini kan Direktur Li yang bilang langsung. Direktur Li. Direktur Li teman ayahnya puluhan tahun. Lagi pula, dia orang kaya, miliaran. Hal seperti ini, konfirmasi dari bos puncak industri, yang diucapkan langsung. Tak mungkin salah. Mayatan, kau berani sekali. Kau. Dasar jahat banget. Masalah receh di keluargamu. Direktur Li saja sudah bicara, sudah pasti. Masih berani memengarang, bohongi kami berdua. Sudahlah, Bu. Dengan orang macam ini, ngomong lagi percuma. Tanda tangani. Mulai sekarang kita putus total. Perjanjian pengalihan properti. Ternyata ayah benar. Raharja tak cintaiku, dari awal sudah mengincarku. Aku dan Raharja belum menikah, dia dan ibunya sudah siapkan perjanjian ini. Aku benar-benar tolol. Raharja, kalau kau dan ibumu tahu kebangkrutan itu cuma ujian dariku, ayahku tetap orang terkaya di Haicheng, kalian pasti langsung bersujud minta maaf, lalu terus berpura-pura jadi calon suami yang penuh kasih dan ibu mertua yang baik, ya? Tanda tangan. Raharja, mimpi. Dulu aku buta, tapi sekarang aku lihat jelas. Kalian berdua cuma dua parasit. Sekarang, segera keluar dari sini. Pergi. Suruh aku pergi. Mayatan. Dikasih muka malah enggak mau. Kamu pikir sekarang masih punya hak lawan aku? Mau telepon polisi ya? Kau berani ya? Rumah yang hari ini kau beri atau tidak, harus kau berikan. Lepaskan aku, lepaskan aku. Ayo bangun. Perutku sakit sekali. Raharja, cepat bawa aku ke rumah sakit. Anak ini harus selamat. Maya.
Nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Kenapa tiba-tiba mati? Jangan-jangan Maya kena musibah. Ada orang. Siapkan mobil sekarang. Bagus, bagus. Rumah ini, akhirnya kita dapat. Tak sia-sia aku tahan si manis ini 3 tahun. Rumah. Kalian sudah dapatkannya. Sekarang, bisa antar aku ke rumah sakit? Maya Tan, kau pikir satu rumah bisa melunasku? 3 tahun ini, aku merendah di depanmu dan ayahmu menjadi hina. Semua permintaan kalian kukabuli. Sampai sekarang, cuma dapat satu rumah. Grup Chenshi, bisnisnya sebesar itu. Aku tak dapat apa-apa, aku rugi besar. Raharja, demi hubungan kita dulu. Tolong selamatkan anakku. Antar aku ke rumah sakit ya. Aku mohon. Hubungan apa? Jangan bawa-bawa anak. Kalau bukan karena kau, aku sudah jadi menantu Direktur Lin. Aku salah. Semua salahku. Tapi anak ini tak bersalah. Dia, darah dagingmu sendiri. Asal kau selamatkan dia. Aku janji. Aku tak akan ganggu kau lagi. Ku mohon. Anak, jangan sampai kau salah langkah. Keluarga dia sudah bangkrut dan dilikuidasi, penagih utang, tuntutan hukum. Nanti, masalahnya akan bertumpuk. Dia sekarang menempel padamu. Hanya karena melihat masa depanmu cerah. Ingin cari sumber nafkah jangka panjang, menjadi bebanmu seumur hidup. Jangan kau jadi bodoh. Ibu benar. Karena kita sudah putus hubungan, buat apa lagi? Anak sialan ini dilahirkan? Mau disimpan sebagai alat untuk memeras aku. Darah. Anakku. Direktur Chen, liftnya terus di lantai atas, tidak turun-turun. Kalian tunggu di sini. Aku naik lewat tangga. Ayah, aku salah. Dulu ayah menasehatiku dengan tulus. Kalau Raharja bukan pasangan yang baik. Aku tidak mendengarkan, bahkan memutuskan hubungan dengan ayah demi dia. Seandainya aku sadar lebih awal, tidak akan sampai menyakiti diri dan anakku sendiri. Kamu ini, sayang, dulu punya sedikit uang, lalu memperlakukan anakku seperti budak. Sekarang bukan lagi putri kaya. Berani-beraninya menatapku begitu, anak, menurutku, sekali lancung ke ujian. Anak haram di perutnya itu, buang saja. Supaya dia nanti tak jadikan anak alasan untuk mengganggumu. Ibu benar. Anak ini memang tak pantas lahir ke dunia. Berhenti. Maya. Maya. Maya, jangan takut. Ayah datang. Ayah. Maafkan aku. Aku salah. Harusnya aku dengar nasihat ayah. Aku bodoh. Aku pantas dapat ini. Sudahlah. Ayah bawa kamu pulang. Kuserahkan satu-satunya putriku pada kalian. Beginikah cara kalian memperlakukannya? Kau Tan, berlagak apa lagi? Keluargamu sudah bangkrut. Masih berlagak bos besar. Apa katamu? Ku bilang, putrimu itu memang pantas dipukul. Tak tahu diri, anakku. Mau menikahi wanita murahan ini, itu sudah keberuntungan bagi keluarga Tan. Dia tak tahu terima kasih. Berani melawan mertuanya. Dipukul suaminya pun masih ringan. Kau, Hengkitan. Kini, jangan sok lagi. Keluargamu, perusahaanmu bangkrut. Aku sudah tahu. Aku dan putrimu sudah putus. Soal rumah ini, dia sudah rela alihkan padaku. Jangan berpikir pakai rumah ini untuk bayar utang. bangkrut.
Lihat baik-baik. Pagi ini pasar saham tutup. Grup Chenxi, nilai pasarnya baru tembus 80 miliar, mencatat rekor sejarah baru. Siapa yang bilang keluarga kami bangkrut? Siapa yang bilang keluarga Tan bangkrut? Nak, ini, bagaimana ini? Keluarga mereka benar tidak bangkrut? Ini, Tidak mungkin, ini pasti palsu. Turun. Benar turun. Bapak tua, kau masih pura-pura. Berita kebangkrutan perusahaanmu baru tersebar. Pasar saham baru sekarang bisa bereaksi. nak, benar turun. Keluarga mereka sudah dilikuidasi, tentu saja turun. Bapak tua, kau anggap aku bodoh. Naik turun pasar, hal biasa. Grup Chenxi saya, pondasinya kuat. Riakan kecil ini apa artinya? Kata dalam tempurung, bodoh sekali. Bapak tua, kau sebut siapa bodoh? Kau sekarang cuma macan kertas bangkrut. Berani-beraninya sombong di hadapanku. Anak perempuanmu hanyalah wanita murahan yang sudah kubosankan. Kau sebentar lagi juga akan jadi orang tua tidur di jalanan. Kalian berdua, ayah dan anak, berani macam apa menghadapiku? Kurang ajar, Raharja, kau bangsat. Berani-beraninya. Ayah, Maya, bagaimana kondisimu? Maya. Ayah baik-baik saja. Ayah antarkan kau ke rumah sakit dulu. Nanti, baru kita hitung dengan bangsat ini. Kupersilakan kalian pergi. Raharja, anakku sudah ikutimu 3 tahun. Mengandung anakmu. Sekarang kondisi janinnya tidak stabil. Kau masih tidak mengizinkannya ke rumah sakit. Apakah kau masih manusia? Jangan omong kosong, anak itu, anak perempuanmu lah yang murahan, tidak tahu malu, ngotot mau mengandung. Apa urusannya denganku? Lagi pula, siapa tahu itu benihku atau bukan? Wanita seperti dia, yang sukarela nempel dan ngasih diri, siapa tahu sudah dimainkan berapa pria? Raharja, dasar bajingan. Dulu, kau yang bersujud memohon padaku untuk mempertahankan anak ini. Kau bilang ini satu-satunya keturunan keluarga Raharja. Kau akan memberikan kami, ibu dan anak, sebuah rumah. Jangan sok suci. Anak saya sangat hebat. Kamu yang tak tahu malu dengan cara licik merayap keranjangnya, hamil di luar nikah, memaksanya menikahimu. Anak saya masih muda. Kenapa buru-buru menikah? Diam semua. Katakan, apa maumu sebenarnya? Masa mudaku yang terbaik, 3 tahun, kuhabiskan untuk putrimu. Kalau kau ganti rugi, kerugian masa mudaku, kubiarkan kalian pergi. Mengingat hubungan kita dulu, takkan kutagih banyak. 1 juta, cukup wajar kan? Nak. 1 juta, keluarga mereka bangkrut dan dilikuidasi. Mana sanggup bayar? Bu, ibu tahu apa? Untung mati pun masih lebih besar dari kuda. Keluarga Tan memang bangkrut, tapi mengeruk sedikit harta warisan. 1 juta pasti bisa. Kalau tidak, tak akan beres. Raharja, kamu masih punya malu. 3 tahun ini, baju yang kau pakai, perhiasan di tanganmu, pamer kekayaan di luar. Mana yang bukan uangku, bahkan angpau transfer untuk ibumu, sudah mencapai jutaan, kan? Jangan banyak omong, bicara yang jelas. Yang dulu, itu kamu yang mau kasih. Yang sekarang kubayar, adalah upah jerih payahku dan ganti rugi masa mudaku. Kamu, Maya Tan, ke klub malam, cari pria idaman, sewa 3 tahun, buat senangin kamu. Harganya lebih mahal, kan? Apalagi, aku jago. Bikin kamu senang juga, kan? Bangsat, apa katamu? Si tua, jangan melotot. Salahkan dirimu yang gagas didik anak. Bikin dia sangat gatal, sampai nempel padaku. Aku terpaksa, baru. Diam kau. Diam kau.
Si tua, berani kau pukul aku? Bangsat. Ayah, Aku tahu, dari sanamu, kau merendahkanku, anggap aku tak layak untuk putrimu. Setiap hari, pakai wajah, sok tinggi. Perintah-perintah aku muak. Lutut, sekarang, hari ini, akan kubuat kau rasa hinanya. berhenti. Raharja, kau pikir, berdasarkan apa kau bisa masuk perusahaan sekarang? Itu karena ayahku diam-diam cari koneksi, membantumu buka jalan, membantumu mantap. Walau ayah tak yakin padamu, tapi dia tak pernah sungguh-sungguh menyusahkanmu. Dia hanya keras di mulut, lembut di hati. Masih tak mengerti. Kau ngomong sampah. Aku bisa masuk perusahaan sekarang karena kemampuan sendiri. Apa hubungannya dengan dia? Si tua bangka? Ingat baik-baik, mulai sekarang, jangan besar-besarkan diri. Kau cuma punya 2 duit busuk, mana ada yang lebih hebat dariku? Oh ya, sekarang kau juga sudah miskin. Di hadapanku, kau cuma sampah. Lutut di lantai. Jangan. Raharja, aku mohon, aku yang berlutut. Aku gantikan ayahku berlutut. Maya, Lutut. Cepat berlutut. Masih belum berlutut. Lutut. Nak, lihatlah. Orang terkaya di Haicheng, bos besar Hengki Tan. Sekarang bagaimana? Tunduk saja. Berlutut di depan kita. Hahaha. Kulihat, posisi lututmu cukup standar. Coba tiru suara binatang, biar aku dan ibu dengar. Aku penasaran, suara orang terkaya. Seperti apa? Ahaha. Raharja. Jangan keterlaluan. Keterlaluan. Ini baru keterlaluan. Tua bangka, gue kasih tahu, keluarin cek. Kalau gue gak dapet 1 juta hari ini, gue bakal bikin Loi dan anakmu diusir dari sini. Raharja, lo bangsat. Lo bakal dapat balasan. Maya lagi hamil. Kalau terus begini, bisa-bisa mati berdua. Baik. Gue tulis. Tunggu. Sekarang, bukan cuma 1 juta yang bisa selesain ini, barusan. Anak Loi yang manis. Maki gue bangsat. Nah sekarang, uang ganti ruginya naik jadi 2 juta. Raharja, lo tak tahu malu. Maki lagi. Oke. 3 juta. Kondisi Maya gak bisa ditunda lagi. 3 juta ini. Anggap aja bayar buat hindari bencana. Lihat, Bu. 3 juta. Ditambah rumah ini. Hidup kita nanti bakal enak banget. Wah. Anakku. Memang hebat ya. Sekarang kita sudah kaya. Kita beli BMW Mercedes-Benz. Bawa pulang ke kampung. Hahaha. Maya. Ayah sekarang antar kamu ke rumah sakit. Buru-buru apa, tua bangka? Hutang kita belum selesai. Raharja, uangnya sudah kuberi. Apalagi yang kau mau? Hari ini, kalau anakku kenapa-kenapa, aku takkan melepaskanmu. Masih mau nakutin gue? Lo,
anak. Lihat, mereka, baju ayah dan anak ini. Cukup mahal kan? Harganya lumayan. Kita copot saja bajunya, biarkan mereka telanjang. Dan pergi. Lihat masih bisa pura-pura apa? Konglomerat besar ini, pura-pura putri konglomerat. Kalian benar-benar bangsat. Masih keras kepala ya? Hari ini, akan kuperlihatkan apa artinya kehilangan segalanya. Kamu. Hentikan. Hentikan. Direktur Tan, Anda terluka. Saya segera hubungi Direktur Rumah Sakit Haicheng. Kerahkan tim medis terbaik siaga. Pura-pura, terus pura-pura. Heng Kitan, menyewa figuran ini juga habiskan banyak uang kan? Jangan pedulikan aku dulu. Segera, sekarang juga, antar Nona ke kamar VIP Rumah Sakit Haicheng. Siap, Direktur Tan. Bangkrut. Grup Chenxi saya sedang di puncak kejayaan. Mana ada kebangkrutan? Bocah tua, masih keras kepala ya? Kali ini adalah Direktur Li yang bilang langsung, mana mungkin salah. Wicaksono. Direktur Li, hari itu dia hanya mabuk. Dan ngomong sembarangan, tak disangka, disalahartikan dan disebarkan, kebetulan, membuat putri saya. Dan juga saya. Benar-benar. Melihat sifat asli kalian berdua, ibu dan anak ini. Sifat serakah dan buruk rupa. Jaga baik-baik mereka, asal jangan sampai mati. Biar polisi nanti yang urus. Siap, Direktur Chen. Aduh, sakit sekali, bangsat. Bagaimanapun juga, aku ini kan dulu menantu keluarga Tan. Siapa suruh kamu sendiri? Kamu yang tidak mencari tahu jelas, keluarga Tan itu benar bangkrut atau tidak? Sampai-sampai kita dipukuli seperti ini. Sudah, jangan bicara lagi. Saham mereka jatuh begitu parah. Mana mungkin tidak bangkrut. Kamu cuma ditakuti oleh Heng Kitan, si tua itu. Diketahui, kabar kebangkrutan grup Chenxi yang beredar sebelumnya adalah informasi tidak benar. Hanya rumor jahat yang disebar pesaing. Pihak resmi grup Chenxi telah merilis pernyataan klarifikasi. Menurut laporan keuangan terbaru, operasional grup dalam kondisi baik. Saham grup Chenxi setelah mengalami koreksi teknis singkat, melonjak kuat siang hari ini. Benarkah? Keluarga Tan tidak jadi bangkrut? Kamu, dasar kau tidak berguna. Situasinya saja belum kamu periksa jelas, langsung percaya omong kosong. Sekarang begini jadinya. Calon besan konglomeratku, sumber uangku, calon menantuku, semua hilang. Salahmu semua. Aku hajar kau sampai mati. Hajar sampai mati. Sudah begini keadaannya. Kamu marah-marah sama aku buat apa? Lagi pula, kita gak rugi-rugi amat. Lihat, sekarang kita, selain punya cek 3 juta ini, juga dapat rumah ini. Iya. Ceknya. Rumahnya. Anaknya, ayo cepat ke bank tukarkan. Urus balik nama rumahnya. Ayah, maafkan aku. Ini salahku yang terlalu keras kepala. Demi orang seperti itu, berkali-kali menyakiti ayah, meragukan ayah, tapi tak pernah menyadari ayah sudah mulai tua. Maya, kau sudah sadar. Bagaimana perasaanmu? Ada bagian lain yang tidak nyaman. Jangan takut, semuanya sudah berlalu, kata dokter. Kau dibawa tepat waktu. Bayinya juga kuat. Selamat. Selanjutnya, yang harus kau lakukan adalah memulihkan tubuhmu dengan baik. Jangan pikirkan apapun.
Ayah, maafkan aku. Putrimu ini tidak berbakti. Dulu, kalau saja aku mau mendengar satu kata dari ayah, tidak akan. Bodoh amat. Sama ayah, ngomong maaf apa sih? Pengalaman adalah guru terbaik. Yang penting adalah masa depan. Ayah punya ide. Setelah kondisi tubuhmu membaik, pergilah ke luar negeri. Grup kita akan mengembangkan bisnis luar negeri. Aset di sana. Perlu orang terpercaya untuk mengurusnya. Kebetulan, kau bisa pergi. Ganti suasana, jauh dari semua keributan di sini. Untukmu, untuk anak, semuanya lebih baik. Baik. Ayah. Aku nurut semua kata ayah. Bagus. Aku pasti akan mengadakan pesta perpisahan yang meriah untuk putriku. Waktunya 3 hari lagi. Nanti, aku pasti akan membuat putriku cantik dan bahagia memulai hidup baru. Apa? Ayah, ada apa? Raharja itu benar-benar tak tahu diri. Dia berani membawa perjanjian yang kau paksakan itu ke pusat transaksi properti, ingin mengalihkan rumahmu. Dokumen itu tidak sah. Aku dipaksa. Aku sudah mengeluarkan pengumuman ke seluruh industri, memblokir Raharja di seluruh industri. Perusahaan manapun yang merekrutnya berarti melawan Hengki Tan. Soal rumah itu, sudah kukirim orang untuk menanganinya. Tidak lama lagi, dia dan ibunya akan pulang ke tempat asal. Yang harus kau lakukan sekarang adalah fokus memulihkan kesehatan. Lainnya, serahkan pada ayah. Sialan. Perampok. Ini rumah anakku. Kenapa kalian mengusir kami? Tidak ada hukum lagi. Ibu, menurut informasi pendaftaran properti, pemilik sah rumah ini adalah Nona Mayatan. Perjanjian yang kalian pegang diduga dipaksakan, secara hukum tidak sah. Kami sudah mengajukan perlindungan aset rumah ini sementara diblokir. Apa? Perbuatan kalian sudah termasuk perebutan ilegal. Jika mencoba masuk lagi, kami akan proses hukum dengan tuduhan pelanggaran memasuki rumah tanpa izin. Nak. Cek. Cek 3 juta yuan. Cepat tukar jadi uang. Kita beli rumah lagi. Tukar apa? Si sayang itu mungkin langsung lapor polisi. Ceknya sudah dibekukan bank. Masa sih? Jam tangan itu juga. Aku bawa ke pasar gelap, baru mau jual. Harga sudah deal, polisi langsung datang. Hampir saja aku ditangkap sebagai penadah. Si sayang kejam ini. Ini mau memaksa kita, ibu dan anak, sampai mati. Kita bisa jadi gelandangan. Nak. Halo, Pak. Raharja, perusahaan beritahu resmi, Anda dipecat. Perusahaan beritahu resmi, Anda dipecat. Ini, Pak. Ini, apakah ada kesalahpahaman? Target saya tiap bulan selalu tercapai. Tak ada alasan perusahaan memecat saya. Salah paham. Awalnya kamu diterima di perusahaan dan digaji tinggi. Itu semua karena hormat pada Pak Hengki. Tapi kamu berani memukul putrinya yang baru hamil 6 bulan, memukulnya. Bukan, Pak, Anda. Orang tak tahu balas budi sepertimu, kalau masih dipertahankan, itu jadi aib. Pak, dengar penjelasanku. Bukan, ini Mayatan. Mayatan yang memaksaku. Anak muda, kasih nasihat. Jangan harap bisa tinggal di Haicheng. Pak Hengki sudah keluarkan larangan industri. Jaga dirimu. Pak. Hancur. Kali ini benar-benar hancur. Semuanya hancur. Nak. Apa yang hancur? Ada apa?
Aku dipecat. Dan dilarang di industri. Apa? Apa? Kok bisa begini? Lalu kita harus bagaimana? Uang hilang, rumah juga hilang. Kerjaan pun lenyap. Nah, apa kita akan hidup di jalanan? Bu, jangan panik dulu. Kita belum kalah. Mayatan si bodoh itu, aku sangat paham sifatnya. Dia padaku sangat tergila-gila. Dulu, demi menikahiku, dia ancam bunuh diri, bermusuhan dengan ayahnya. Tapi, kita sudah perlakukan dia begitu. Terus mau gimana? Dia sekarang cuma lagi kesal aja. Nanti, aku bakal turunin gengsi buat membujuknya, kasih pujian dikit. Nanti, dia pasti bakal maafin aku. Iya benar. Anakku, tampan dan berwibawa. Si sayang itu, dulu, sangat tergila-gila padaku. Kupikir, dia masih ingat masa lalu kita. Tentu saja, aku sama dia, tapi udah bareng cukup 3 tahun lamanya. Lalu tunggu apa lagi? Sekarang kita langsung ke rumah sakit cari dia. Bicara baik-baik sama dia. Ayo, Maya, ayah mau adakan pesta perpisahan di rumah, hangat dan meriah. Ini desain undangannya. Lihat suka atau tidak. Ayah, terima kasih sudah lakukan semua ini. Salahku dulu, sungguh terlalu kekanak-kanakan. Bodoh. Sama ayah, ngapain sungkan-sungkan di rumah? Biar kamu bisa santai sepenuhnya. Asal kamu mau memulai baru. Ayah, rela lakukan apapun. Baik, aku tahu. Aku segera ke sana. Perusahaan, ada rapat darurat. Ayah perlu ke sana. Sudah kusuruh orang jemput kamu keluar rumah sakit. Istirahat di rumah. Baik. Ayah, kamu sibuk dulu saja. Istirahat yang baik. Silakan masuk. Kalian mau apa? Kalian mau apa? Keluar. Maya. Jangan gitu. Aku tahu kamu masih marah. Lihat. Aku belikan bunga favoritmu. Ayo berdamai, jangan cemberut lagi, oke? Iya. Maya. Sebagai suami istri, wajar saja jika bertengkar. Pertengkaran diranjang, berdamai di ujungnya. Lagi pula, hari ini, tidak sepenuhnya kesalahan Raharja. Kalau bukan karena sikapmu yang buruk dan kata-katamu yang memancing amarahnya, mana mungkin dia memukulmu. Kamu juga ada salahnya. Raharja, Kui Fen. Apakah kalian masih mengira aku, Mayatan, adalah orang yang bisa dibujuk? Dengan sedikit perhatian palsu, lalu mudah dibodohi, orang bodoh? Maya. Kenapa bilang begitu? Aku dan ibuku tulus minta maaf. Lagi pula, hubungan kita bertahun-tahun. Diam, jangan bicara soal perasaan. Kamu tak pantas. Raharja, apakah kau masih mengira dengan kata-kata manis dan sandiwara cinta ini? Aku akan tertipu lagi, menerima kalian kembali. Maya, kenapa bisa bilang begitu? Diam. Jangan kira aku tak tahu. Anakmu datang bukan karena sadar salah atau karena perasaan, tapi karena kalian kehabisan akal, ingin kembali menghisap darah ayahku dan aku. Maya, lihat. Kamu bicara marah lagi. Aku tahu, kali ini salahku. Aku brengsek. Tapi aku janji padamu, tidak akan ada lagi. Nanti, saat kamu keluar dari rumah sakit, aku temani kamu nonton film. Sebagai permintaan maaf, bagaimana?
Raharja, setiap kali bertengkar, kamu cuma pakai trik ini untuk membohongiku. Dulu aku bodoh sekali. Sampai berkali-kali tertipu olehmu. Maya, Jangan mendekat. Kamu hampir membunuhku dan anakku. Ini bukan maaf yang sepele yang bisa dihapus begitu saja. Ini kejahatan. Ini luka yang tak termaafkan. Maya. Kamu salah paham, sayang. Aku sangat mencintaimu, sangat mencintai anak kita. Aku setiap hari bermimpi. Dia lahir dengan selamat. Bukankah kamu bilang nanti akan memberiku anak lagi? Jangan sentuh aku. Pergi. Penjaga. Nona, apa Anda baik-baik saja? Usir mereka. Aku tak mau lihat mereka lagi. Apa yang kalian lakukan? Maya, kamu tak boleh perlakukan aku begini. Maya Tan, Pulang. Baik, Nona. Maya Tan. Aku. Kamu baik-baik saja? Tidak. Kita. Sekarang harus bagaimana? Lihat, tadi dia seperti itu. Seolah mau menerkam kita. Bukan seperti katamu, mau memaafkan kita. Sudah kuduga. Maya Tan tak tega berpisah denganku. Nak. Jangan-jangan tadi kau dipukul sampai linglung. Dia perlakukanmu begitu. Masih mau berbaikan. Bu, lihat. Undangan pesta, lokasinya di villa keluarga Tan. 3 hari lagi. Bu lupa. Dulu saat aku dan Maya Tan bahas pernikahan, pesta pertunangan ditetapkan di rumahnya. Dia sekarang hamil. Sudah lewat 7 bulan. Pasti ayahnya melunak akan mengadakan pernikahan susulan untuk kita. Benarkah? Jadi maksudmu, tadi, dia cuma merajuk. Sok keras kepala. Tentu saja. Maya Tan padaku sangat setia. Kau tak tahu. Mana mungkin dia benar-benar pisah dariku. Aku ayah anaknya. Pesta ini, bukti terbaik. Analisis anakku benar. Mayatan itu hamil dengan keturunan keluarga Raharja. Lalu dia harusnya nurut menikahimu. Ada pilihan lain. Kau benar, Bu. Hengkitan itu paling diperhatikan adalah gengsinya. Memangnya dia mau membiarkan putri kesayangannya jadi ibu tunggal. Iya. Menurutmu, nanti di pesta pertunangan, mungkinkah dia langsung umumkan? Serahkan manajemen grup Chenxi ke kamu. Ke aku? Coba pikir, Hengkitan cuma punya Mayatan, satu putri. Bisnis sebesar ini, kalau bukan ke menantunya, ke siapa lagi? Siapa lagi? Anakku, nantinya akan jadi pemimpin keluarga Tan. Betul, Bu, kamu benar. Pertunangan, ditambah, tetapkan ahli waris. 2 kebahagiaan sekaligus, mungkin terjadi. Kalau begitu, apakah kita nanti bisa pindah ke villa besar keluarga Tan? Pasti. Semua milik keluarga Tan nanti akan jadi milik anakku. Jadi, pesta 3 hari lagi harus kita hadiri dengan megah. Aku mau tunjukkan pada Hengkitan bahwa aku Raharja layak untuk putrinya dan mampu pikul tanggung jawab di grup Chenxi. Ini rumah mantu kita. Ayo, Ibu, lokasi pesta sedang disiapkan. Selain itu, saya perlu periksa undangan kalian. undangan apa lagi? Siapa kau? Kau berani menghalangiku. Nyonya, saya Buka matamu lebar-lebar. Saya calon mertua nona kalian, ibu mertuanya.
nyonya rumah ini. Masuk rumah sendiri, perlu undangan, tak punya mata. Sudahlah, jangan marah. Lihat, berurusan dengan pelayan, merendahkan martabat Anda. Saya, tunangan Maya. Datang lihat dulu persiapan pestanya. Kamu, lanjutkan pekerjaanmu. Ayo, semuanya, masuk. Masuk. Cepat masuk. Aneh, bukannya Nona bilang dia sudah putus, pernikahan juga dibatalkan. Siapa mereka? Tidak, ini harus segera diberitahu ke Nona. Tampan sekali. Wah, Astaga, wah, sungguh megah. Raharja hebat ya. Raharja, coba lihat. Mawar sampahnya dipadu bulu putih terlihat sangat anggun, kan? Nanti pesta pertunangan kita pakai ini sebagai latar utama. Dan juga harus di rumah. Coba lihat. Mawar sampahnya. Bulu putih. Semua ini sama persis seperti yang dijelaskan Maya dulu padaku. Tak ada bedanya. sama persis. Terus kenapa? Bu, masih belum paham. Ini semua adalah standar yang dulu kami sepakati untuk pertunangan. Di hatinya, dia masih belum bisa melupakanku, tentu saja. Anakku. Tampan dan berbakat. Mayatan itu bisa mendapatkanmu. Adalah keberuntungan 8 turunan baginya. Dia memblokir semua kontak dariku. Itu cuma ingin merajuk sedikit. Dia wanita yang sudah tak perawan dan sedang hamil besar. Selain setia mengikutiku, masih ada pilihan lain apa? Betul. Ibu yakin. Hari ini bukan cuma pertunangan. Hengkitan. Sayang itu pasti akan umumkan langsung. Kau adalah penerus grup Chenxi. Itu kekayaan miliaran akan jadi milikmu. Itu kekayaan miliaran akan jadi milikmu. Kakak Quiven, kau akhirnya mendapatkan kebahagiaan setelah penderitaan. Lihatlah acara ini. Pasti mahal sekali. Mertuamu benar-benar hebat. Iya, Quiven memang beruntung punya anak Raharja yang sukses begini. Nanti jadi nyonya kaya. Ya, sudah kukatakan. Anakku, orang hebat. Ah, Mayatan itu. Keluarga Maya meski kaya. Tapi pada Raharja kami sangat setia. Patuh sepenuhnya. Waktu itu, bertengkar. Anakku saat marah, memukulnya. Hasilnya, dia malah memohon pada kami agar dinikahi masuk keluarga Raharja. Benar, kan? Dia sudah hamil, dia tak mungkin melawan. Raharja. Oh, tidak Direktur Raharja. Nanti kamu memimpin grup Chenxi. Jangan lupa bantu-membantu kami para keluarga ini. Tenang. Semua keluarga sendiri, gampang. Nanti grup Chenxi akan kuatur. Kalian tak akan disia-siakan. Kalian di sini ngapain? Siapa yang izin kalian masuk? Siapa yang izin kalian masuk? Mayatan, anak ini. Kenapa tak tahu sopan santun? Ini semua tamu senior. Kamu cepat ke sini, sapa dan salam, lalu siapkan teh. Untuk para senior, sajikan teh, baru benar. Sajikan teh. Quiven, kamu paham? Mereka dengan aku, dengan keluarga Tan, tak ada hubungan sama sekali. Mengapa aku harus sajikan teh untuk mereka? Bagaimana kamu bicara? Kalian datang tak diundang, masuk rumah tanpa izin, masih berani di sini, bahas aturan denganku. Maya, cukup. Jangan lagi tunjukkan padaku sifat kekanak-kanakanmu. Aku sudah tahu. Mau berarti tak mau berarti mau. Kalian wanita, begitulah. Haha. Bilang benci padaku, tapi blokir semua kontak saya. Tapi lihat tempat ini. Dihias ini, semua sama seperti dulu. Pesta pertunangan kita, sama persis. Raharja, jangan berlagak.
Hal-hal ini ayahku atur sesuai kesukaanku menghias, tak berhubungan denganmu. Hahaha. Kamu lihat, masih bandel. Kamu sembunyi dariku, menghias semua ini. Untuk kejutan buatku, ingin rukun denganku. Niatmu aku tahu. Ayo, Jangan sentuh aku. Jijik. Maya Tan, kurang ajar. Maya, kamu mengerti. Sekarang kau minta dinikahi Raharja. Kamu hamil anak Raharja, tak bisa menikah, berani pukul anakku. Masih mainkan sifat putri kayamu. Tak lihat situasi. Aku minta dinikahi Raharja. Kui Fan, kamu yang gila. Atau kupingku yang bermasalah. sayang, nanti setelah acara pernikahan, tunggu saja aku menghajarmu. Hahaha, Bu. Sudah, jangan banyak bicara. Maya, ibu bilang begitu. Juga untuk kebaikan kita berdua, sebagai menantu, masa tidak bisa menuruti dia? Hahaha. Aku ini ibu mertua, masa tidak bisa mengaturmu? Maya Tan, kalau mau masuk keluarga Raharja, harus ikut aturan aku. Pertama, di kampung kami ada aturan pengantin baru. Harus kasih angpao 66.000 ke setiap saudara. Ini namanya hadiah kelancaran untuk minta keberuntungan. Aku kasih mereka angpao. Ha, betul. Selain itu, kamu juga harus sama aku dan para sesepuh berlutut, sujud, sembah dengan teh, baru kami mau terima kamu sebagai menantu. Betul-betul, angpao 66.000 bagus, semua lancar. Menantu, aku ini bibi ketiga Raharja. Lihat angpao aku ini. Ah, sekarang uang tunai ribet. Menantu, keluarga kamu kan kaya, langsung kasih batang emas saja. Itu lebih tahan nilai, dibawa keluar, juga terhormatkan. Betul-betul, aku cukup 2 batang. Sekelompok orang asing yang tidak ada hubungannya sama sekali. Pertama kali ketemu, langsung berani minta puluhan juta dariku. Wajah kalian dilapisi emas atau apa? Ada berlian? Maya Tan, kok bicara pada orang tua begini? Tak tahu sopan santun sama sekali. Astaga. Benar. Dulu anakku salah. Memukulmu. Tapi sekarang, kamu kan baik-baik saja. Anaknya juga selamat. Kamu perlu segitunya, tak ada habisnya. Aku yang tak henti. Kamu hamil besar. Mana ada pria baik yang mau, selain anakku? Kalau sekarang kamu nurut, langsung tunangan, lakukan upacara. Aku akan pertimbangkan lagi, mau terima kamu atau tidak. Betul, sudah hamil begini, masih tak tenang. Raharja kita anak baik, kita kenal baik, dia benar-benar tak tahu diri. Cukup, pengawal. Usir orang tak berguna ini, keluar semua. Keluarkan. Maya, sudah cukup. Dengar. Kesabaranku terbatas. Kalau kamu masih marah-marah, pernikahan kita ditunda selamanya. Nanti, perutmu makin besar, memalukan. Bukan aku yang malu. Tunda saja pernikahannya. Raharja, dulu kamu dan ibumu nyaris bikin aku keguguran. Berdasarkan apa kamu pikir aku mau balikan sama kamu? Kamu anggap aku apa? Bodoh amat? Maya Tan, jangan keras kepala. Kamu pikir sekarang kamu punya pilihan apa? Di perutmu ada anakku. Pria terhormat mana yang mau jadi orang bodong untuk nerima kamu? Oke, misalkan sekarang kamu tega gugurin anak itu. 1. Wanita murahan yang pernah bawa mayat di perut. Makin gak ada yang mau. Jadi, jangan sok suci. Menikahlah denganku dengan patuh. Itu satu-satunya pilihanmu sekarang. Maya Tan, jangan gak tahu diri. Ayahmu cuma punya kamu, anak perempuan. Bisa apa? Meneruskan usaha, meneruskan keturunan. Butuh anak laki-laki. Raharja. Bisa dibilang anak setengah ayahmu. Harta sebesar ini, kalau nggak dia yang nerima, siapa lagi?
Kuifen, diskriminasi gender sampai segitunya, menyedihkan sekaligus menggelikan. Silakan katakan apa saja, ini kenyataan. Usaha yang susah payah dibangun ayah seumur hidup. Nggak diserahkan ke anak kandung yang dididik baik dan sangat kompeten seperti aku. Malah ke orang luar yang berhati jahat dan cuma bisa mengakali. Kamu pikir ayahku sebodoh kamu? Orang luar apa? Aku suamimu, ayah anak ini. Bagaimana bisa disebut orang luar? Raharja, apa kau pikir cukup dengan aku mengandung anakmu? Aku akan membiarkan kau dan ibumu mengendalikanku, lalu terikat dengan kalian seumur hidup? Apa kalian tahu ada istilah hilangkan ayah, simpan anak? Mayatan, kau gila. Nah, apa maksud perkataannya? Apa itu, hilangkan ayah, simpan anak? Artinya, aku akan melahirkan anak ini dan membesarkannya sendiri. Tapi dalam hidupnya, tidak akan pernah ada peran seorang ayah. Apa? Aku tak akan beritahu anakku siapa ayahnya. Raharja baginya juga akan jadi orang asing yang tak pernah ada dan tak akan pernah bertemu. Astaga, bukankah ini membuat anak tak punya ayah? Mayatan ini, hati yang kejam sekali. Kupikir Raharja menikahi wanita kaya dan cantik. Ternyata dia sama sekali tak berniat menikahinya. Mayatan. Beraninya kau larang cucuku. Diakui keluarga. Kau durhaka. Tak berperi kemanusiaan. Mayatan, kau bohong. Kalau kau benar tak mau berbaikan denganku, buat apa repot-repot mempersiapkan semua ini? Ini kan sudah. Kita sepakati dulu standar pesta pertunangan. Di hatimu, pasti ada aku. Kalian semua, perhatikan baik-baik. Ini acara perpisahan yang ayah adakan. Untukku yang akan kuliah di luar negeri dan kelola bisnis overseas. Dari awal sampai akhir, tidak ada hubungannya denganmu, Raharja. Kurasa, Rahar cuma dimanfaatkan sama si anak konglomerat ini buat dapat keturunan. Dia malah mengira bisa jadi menantu. Mengira sudah menguasainya, tapi ternyata dia tak dianggap. Mayatan. Wanita jahat. Kau menipu perasaan anakku. Kau memanfaatkannya. Kau kurang ajar. Kuifen, dulu saat aku menyukainya, aku bisa memanjakannya. Minta uang, dikasih. Minta sumber daya, dikasih. Tapi sekarang aku tak suka lagi. Bagiku sekarang, dia tak ada harganya. Sayang, kurasa kau cari pukulan. Aku ini. Ah, Anakku. Nonatan, rekaman CCTV membuktikan dan Raharja yang berinisiatif menyerang. Kecelakaan karena kehilangan kendali. Anda tidak bertanggung jawab hukum. Ini berita acara, tolong ditandatangani setelah dicek. Terima kasih, Pak Polisi. Sudah repot-repot. Mayatan. Jahat. Kamu pembawa sial. Kamu tega melukai anakku sampai seperti itu. Kamu bahkan menyuap pengawas. Matilah kamu. Kuifen, kamu yang harus sadar. Anakmu lah yang ingin memperkosaku di depan umum, di hadapan banyak orang. Kalau dia tidak berniat jahat, mana mungkin dia mengalami ini? Bisa sampai seperti sekarang. Kamu. Aduh. Dokter. Bagaimana kondisi anak saya? Apa dia baik-baik saja? Tanda vital pasien sudah stabil, tidak ada ancaman jiwa. Wah. Syukurlah. Tapi, keluarga, bersiaplah secara mental. Alat kelamin pasien mengalami benturan keras. Organnya rusak parah. Saluran sperma di kedua sisi cedera. Sudah, telah kehilangan fungsi reproduksi secara permanen. Tidak mungkin punya anak seumur hidup. Apa? Apa?
Maya. Kamu, tolonglah Raharja. Ibu tahu ayahmu hebat. Pasti bisa cari dokter bagus untuk menyembuhkannya, benar kan, ya? Maya. Ibu tahu, kamu masih marah pada ibu. Ibu yang salah. Aduh, ibu sudah pikun. Kamu. Pukul ibu. Maki ibu. Terserah kamu. Tapi, kamu harus tolong Raharja. Ya? Maaf. Aku tidak bisa bantu. Maya. Kamu tidak mau bantu Raharja. Tidak apa-apa. Tapi, kamu tak bisa keluar negeri. Raharja kehilangan kemampuan bereproduksi. Kamu, anak dalam kandunganmu, adalah satu-satunya penerus keluarga Raharja. Aku tak bisa kehilangan cucu. Ah, Kui Fan. Raharja berkarakter buruk, egois dan serakah. Dan punya kecenderungan kekerasan dalam rumah tangga. Dia padaku. Pada ayahku. Bahkan pada anakku yang belum lahir bisa bertindak kejam. Kau mau aku hidup dengan orang seperti itu? Kau pikir aku mayatan semurah apa? Maya. Kujelaskan padamu. Anak ini akan kulahirkan. Tapi dengan keluarga Raharja, tak akan ada hubungan apapun. Tapi dengan keluarga Raharja, tak akan ada hubungan apapun. Apa katamu? Mayatan. Dasar wanita jahat. Kau mau keluarga kami punah tanpa keturunan. Kenapa kau begitu keji? Aku keji? Kui Fan. Dulu kau dan anakmu mengira perusahaan keluarga bangkrut. Menganggap anakku beban. Hampir membuatku keguguran. Ekspresi wajah kalian saat itu. Apa hak kalian untuk bilang menjadi ayah anakku? Atau nenek anakku? Aduh. Maya. Ini ibumu. Otakku tertutup lemak. Ibumu ini bingung karena marah. Bicara omong kosong. Ibu, aku ini bukan manusia. Aku ini bukan manusia, Maya. Maya, kau orang besar hati. Ya. Jangan dengarkan nenek-nenek ini. Jangan kau hiraukan. Kau dan anakku. 3 tahun bersama. Ini adalah satu-satunya keturunannya. Kau tidak boleh melarang anakmu mengakui dia. Ya. Yang menghancurkan semua ini adalah kalian sendiri. Maya. Jangan pergi. Kau tidak boleh pergi. Maya Tan. Kau si sayang. Kau akan kena kutukan langit. Hancur. Aku jadi impoten. Aku jadi orang tak berguna. Nak. Jangan begini. Ibu sakit hati melihatmu. Sekarang, satu-satunya harapan keluarga kita adalah anak dalam kandungan Maya Tan. Dia adalah satu-satunya keturunan keluarga Raharja. Benar. Masih ada anaknya. Tapi, wanita jahat itu bertekad bulat mau ke luar negeri. Dia mau memutus semua hubungan dengan kita. Tidak mengizinkan kita mengakui anaknya. Nah, kita harus bagaimana? Karena dialah aku jadi begini. Salah wanita itu. Kalau dia tidak memprovokasi, mana mungkin aku main tangan? Mana mungkin aku jadi seperti setan ini sekarang? Nah, nanti, setelah keluar dari rumah sakit, bagaimana kalau minta tolong padanya, minta maaf padanya, merendahkan diri? Mungkin dia masih ingat anak. Izinkan kita bertemu. Minta padanya. Aku dipecat. Uang hilang. Bukan lelaki lagi. Aku tak punya apa-apa. Hidupku jadi lelucon. Mayatan berani. Bawa anakku pergi jauh. Hidup mewah. Aku sengsara. Dia juga harus sengsara. Bahkan mati. Aku bawa orang lain. Bu. Tenang. Ini belum selesai.
Maya. Wah, kamu pulang. Ini sup. Ibu masak untukmu. Ayam tua dan ginseng. Sangat bergizi. Kumasak semalaman. Di dalam, ku tambah resep dari dukun tua. Pasti lahirkan anak gemuk. Ayo, minum selagi hangat, cepat. Aku tak mau. Singkirkan. Maya, kenapa keras kepala? Ini hati ibu. Baik untukmu dan bayi. Minumlah. Quiven. Sudah kubilang, aku tak mau. Sedikit pun. Maya Tan, kenapa tak tahu diri? Belum lagi, resep tak jelas ini, bahaya untuk bayi. Kita berdua, sama sekali tak ada hubungan. Jadi ku minta, jangan berhayal sendiri lagi. Dan jangan ganggu aku. Aku sebentar lagi keluar negeri. Bertindaklah bijak. Apa? Kamu? Benar, mau keluar negeri? Tidak boleh. Kamu tak boleh pergi. Tidak. Jangan biarkan dia pergi. Kalau anaknya perempuan, bagaimana nanti? Anakku, satu-satunya keturunan, bisa putus begini. Sama sekali. Tak boleh lahir perempuan keturunan keluarga Luo ini. Pasti anak laki-laki. Maya Tan, kalau kau tak minum, apa aku tak bisa? Malam ini, aku akan menyusup ke rumahmu. Aku campurkan resep rahasia ke airmu. Keturunan satu-satunya keluarga Luo. Harus laki-laki. Kau demi aku, merendahkan diri minta pada wanita ini. Dia malah menghina niat baikmu, Maya Tan. Kau hina ibuku, buat aku jadi orang cacat begini, lalu mau bawa anakku pergi jauh-jauh, lepas tangan begitu saja. Mimpi. Aku, Raharja, bersumpah. Aku pasti buat kau bayar. Bayar dengan darah. Yao Yao. Bawa KTP-mu. Malam ini, menginap di hotel. Ke hotel. Beberapa hari ini, aku terus suruh orang, awasi Raharja dan ibunya. Ada yang lapor padaku, Raharja beli sebuah pisau di supermarket. Apa? Raharja, dia berani berniat jahat padaku. Orang ini. Sungguh jahatnya tak terkira. Tenang. Ayah takkan biarkan kau terluka. Sudah kusuruh orang memadamkan listrik di villa. Malam ini, kau menginap di hotel saja. Biarkan mereka berantem sendiri. Gelasnya. Harus kubuat dia minum ini. Beri aku anak laki-laki. Perempuan, matilah. Xiao Hao. Ibu? Kok bisa ibu? Ibu. Tim penegak hukum. Di sini, Villa Ziyu nomor 1. Ada orang masuk rumah bawa pisau mau bunuh orang. Polisi sudah ada hasilnya. Quiven tewas di tempat. Raharja diduga melakukan pembunuhan berencana, masuk rumah tanpa izin, dijumlahkan hukumannya seumur hidupnya. Sulit keluar lagi. Mungkin ini takdir. Berkonspirasi nakal orang lain,
ujung-ujungnya celakakan diri sendiri. Yang sudah lewat, biarkanlah berlalu. Yang harus kau lakukan sekarang adalah melihat ke depan. Kumpulkan semangatmu. Bawa anakmu. Tenanglah pergi ke luar negeri. Bisnis dan tim di sana, ayah sudah atur semuanya. Kau akan lebih hebat dari ayah. Pergilah buka hidupmu yang sebenarnya. Ayah, maafkan aku. Dulu aku begitu manja, begitu bodoh. Dibutakan oleh kepalsuan. Berulang kali mengecewakan ayah. Terima kasih, ayah. Saat aku paling bodoh, tidak pernah meninggalkanku. Saat aku paling terancam melindungiku. Setelah aku sadar, kembali membukakan jalan. Memberiku kesempatan baru, keberanian, dan dukungan. Anakku yang bodoh. Kamu putri kesayangan ayah. Ayah akan selalu menemanimu, mendukungmu,